Banyak orang ingin terlihat hebat, apalagi di depan banyak orang. Ingin dipuji, ingin dianggap berbeda, ingin terlihat seperti seseorang yang menginspirasi. Tapi, tidak semua yang terlihat hebat itu benar-benar menginspirasi. Dan tidak semua yang sederhana, itu biasa saja. Di sebuah kampung kecil, ada seseorang yang tiba-tiba ingin menjadi perempuan inspiratif. Dengan niat besar, tapi tanpa tahu harus mulai dari mana. Ia ingin membuat semua orang kagum. Ia ingin terlihat seperti sosok yang hebat. Namun tanpa ia sadari, cara yang ia pilih justru membawanya ke sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Inilah kisah Oot dan Cilu, tentang keinginan untuk menjadi hebat, dan pelajaran sederhana yang ternyata jauh lebih berarti. Pagi itu, suasana kampung terlihat lebih ramai dari biasanya. Bukan karena ada acara besar, bukan juga karena ada masalah, tapi karena Cilu berjalan ke sana kemari dengan wajah serius. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Sesekali ia berhenti, lalu mengangguk-angguk sendiri. Oot yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya memperhatikan. "Ini orang lagi kenapa?" gumamnya. Tidak lama kemudian, Cilu menghampiri. "Oot," katanya penuh semangat. Oot langsung curiga. "Kalau kamu manggil sambil semangat gitu, pasti ada maunya," jawabnya santai. Cilu duduk di sampingnya. "Aku mau jadi perempuan inspiratif," katanya tegas. Oot diam sebentar. Lalu menjawab singkat, "Bagus." Cilu langsung kesal. "Cuma, bagus," katanya. Oot mengangkat bahu. "Ya memang bagus," jawabnya. "Terus kenapa?" Cilu mendekat. "Aku mau jadi seperti pahlawan, seperti Kartini," katanya penuh semangat. Oot mengangguk. "Bagus lagi," jawabnya. Cilu makin kesal. "Oot, ini serius?" katanya. Oot menatapnya santai. "Aku juga serius," jawabnya. Cilu menghela napas. "Gini, hari ini kan momen Hari Kartini," katanya. "Aku mau bikin sesuatu yang besar. Biar orang-orang lihat, kalau aku juga bisa jadi inspiratif." Oot mengangguk pelan. "Terus?" tanyanya. Cilu tersenyum lebar. "Kamu bantu aku," katanya. Oot langsung menggeleng. "Nah, ini dia," katanya. Cilu menarik tangan Oot. "Ayolah, Oot." "Sekali ini saja," katanya memohon. Oot menatapnya. "Kamu mau jadi inspiratif, tapi minta dibantu orang lain?" tanyanya santai. Cilu langsung diam. Beberapa detik. "Ya, biar cepat," jawabnya jujur. Oot langsung tertawa kecil. "Cepat jadi inspiratif?" katanya. Cilu mengangguk. "Iya, biar heboh," jawabnya. Oot mulai paham arah pembicaraan ini. "Jadi tujuanmu bukan jadi inspiratif," katanya pelan, "tapi terlihat inspiratif." Cilu terdiam. Lalu menjawab cepat. "Ya, sama saja." Oot menggeleng. "Tidak sama," jawabnya santai. Namun Cilu tidak peduli. Ia langsung membuka bukunya. "Aku sudah punya rencana," katanya. Oot mulai curiga lagi. "Rencana apa?" tanyanya. Cilu membaca catatannya. "Pertama, aku akan pidato di depan warga," katanya. "Kedua, aku akan pakai baju yang rapi dan anggun," lanjut Cilu. "Ketiga," Cilu berhenti sejenak. Oot menatapnya. "Apa?" tanyanya. Cilu tersenyum lebar. "Aku akan bikin semua orang terharu," katanya. Oot langsung mengernyit. "Gimana caranya?" "Belum tahu," kata Cilu. Oot lalu berdiri. "Sudah, aku pergi saja," katanya. Cilu langsung menariknya lagi. "Jangan, aku butuh kamu," katanya panik. Oot menatapnya. "Kamu ini mau jadi inspiratif, tapi belum tahu mau ngapain," katanya. Cilu diam sebentar. "Makanya aku minta bantuan kamu," jawabnya. Oot menghela nafas panjang.
Namun di saat itu, Pak Rudi lewat. "Lagi apa kalian?" tanyanya. Cilu langsung berdiri. "Saya mau jadi perempuan inspiratif, Pak," katanya bangga. Pak Rudi kaget. "Oh, bagus," katanya. Cilu langsung makin semangat. "Nanti saya mau pidato, Pak," katanya. Pak Rudi mengangguk. "Bagus, bagus." Lalu ia berjalan pergi. Oot menatap Cilu. "Lihat," katanya. "Kamu baru ngomong saja, orang sudah bilang bagus." Cilu langsung tersenyum. "Berarti aku sudah di jalan yang benar," katanya. Oot menggeleng. "Atau, orang hanya sopan," jawabnya. Cilu langsung terdiam. Namun tidak lama, ia kembali semangat. "Pokoknya aku harus bikin sesuatu yang heboh hari ini," katanya. Oot menatapnya. "Kamu yakin?" tanyanya. Cilu mengangguk mantap. Oot tersenyum tipis. "Baik," katanya. Cilu langsung senang. "Serius kamu mau bantu?" tanyanya. Oot mengangguk. "Iya," jawabnya santai. Cilu langsung loncat kecil. "Yes, ini baru teman," katanya. Namun Oot menambahkan pelan. "Tapi aku bantu, dengan caraku." Cilu tidak terlalu peduli. "Yang penting jadi," katanya. Oot hanya tersenyum kecil. Karena ia sudah tahu, rencana ini tidak akan berjalan seperti yang dibayangkan Cilu. Dan tanpa disadari Cilu, apa yang akan terjadi nanti bukan hanya membuat orang heboh, tapi juga membuatnya sadar. Sejak Oot bilang akan membantu, Cilu langsung bergerak cepat. Terlalu cepat, malah. Pagi itu, ia sudah berdiri di tengah kampung sambil membawa kertas. "Perhatian! Perhatian!" teriaknya. Beberapa warga langsung menoleh. "Ini apaan lagi?" gumam Pak Rudi. Cilu berdiri tegak. "Nanti sore akan ada acara spesial," katanya. Bu Sari mendekat. "Acara apa?" tanyanya. Cilu mengangkat dagu. "Pidato perempuan inspiratif," jawabnya bangga. Beberapa warga saling pandang. "Inspiratif?" bisik salah satu. Cilu menunjuk dirinya sendiri. "Saya," katanya. Suasana langsung hening. Oot yang berdiri di belakang hanya menutup wajahnya pelan. "Mulai," gumamnya. Pak Rudi mencoba serius. "Isinya apa?" tanyanya. Cilu membuka catatannya. "Belum tahu," jawabnya jujur. Semua langsung diam lagi. Oot maju sedikit. "Yang penting datang saja," katanya santai. Anenja? Itu justru membuat warga mengangguk. Ia juga. "Ya sudah, kita lihat saja nanti." Cilu langsung semangat lagi. "Tuh kan, pasti ramai," katanya ke Oot. Oot hanya tersenyum tipis. Setelah itu, Cilu mulai sibuk. Ia mencari baju. Ia mencari tempat. Ia bahkan mencoba latihan bicara sendiri. Di depan rumah, ia berdiri seperti sedang pidato. "Saudara-saudara sekalian," katanya lantang. Namun tiba-tiba berhenti. Lalu berbisik ke Oot. "Oot, lanjutannya apa ya?" Oot menjawab santai. "Kamu yang mau pidato kok tanya aku?" Cilu mengangguk. Ia juga. Lalu ia mencoba lagi. "Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan..." Diam lagi. Oot cuma geleng kepala. Sementara itu, kabar acara Cilu mulai menyebar. Namun bukan seperti yang diharapkan. Di warung, orang-orang mulai membicarakan. Katanya Cilu mau jadi inspiratif. Pidato lagi. Aneh juga. Namun karena penasaran, justru makin banyak yang ingin datang. Sore semakin dekat. Persiapan semakin kacau. Cilu mendatangi Oot dengan wajah panik. "Oot, aku belum siap," katanya. Oot santai saja. "Memang dari tadi belum," jawabnya. Cilu mulai jalan mondar-mandir. "Aku harus ngomong apa nanti," katanya. Oot menatapnya. "Ngomong saja yang kamu pahami," katanya.
Cilu langsung berhenti. Kalau tidak ada yang aku pahami? Tanyanya. Oot menjawab cepat. Ya berarti jangan banyak ngomong. Cilu langsung melongo. Namun belum sempat ia berpikir. Warga sudah mulai berdatangan. Ada yang bawa kursi. Ada yang berdiri. Ada yang sekedar melihat dari jauh. Wah, benar jadi acara, kata Pak Rudi. Cilu makin panik. Ot, ini banyak banget orangnya, bisiknya. Oot mengangguk. Iya, jawabnya. Ini gara-gara kamu, kata Cilu. Oot menggelengkan kepala. Bukan, jawabnya santai. Ini gara-gara kamu bilang mau bikin heboh. Cilu terdiam. Di depan, tempat sederhana sudah disiapkan. Hanya kursi dan meja. Tidak ada yang istimewa. Namun suasana terasa seperti acara besar. Cilu berdiri di belakang. Tangannya dingin. Wajahnya tegang. Ot, aku takut, katanya pelan. Oot menatapnya. Takut apa? Tanyanya. Cilu menelan ludah. Takut tidak terlihat inspiratif, jawabnya jujur. Oot tersenyum kecil. Berarti dari awal kamu memang ingin terlihat, katanya. Cilu tidak menjawab. Pak Rudi mulai memanggil. Sudah siap? Tanyanya. Semua orang mulai fokus. Cilu berdiri perlahan. Cilu berjalan pelan. Ia naik ke depan. Semua mata tertuju padanya. Suasana hening. Cilu menarik nafas panjang. Lalu mulai bicara. Saudara-saudara sekalian. Semua menunggu. Namun, Cilu diam. 5 detik. 10 detik. Ot, bisiknya pelan tanpa suara. Oot hanya berdiri di belakang. Tersenyum tipis. Dan saat itu, Cilu sadar. semua yang ia siapkan tidak benar-benar ia pahami. Namun ia sudah terlanjur di depan. Dan semua orang sedang menunggu. Cilu berdiri di depan. Semua mata tertuju padanya. Suasana hening. Saudara-saudara sekalian, ucap Cilu lagi. Lalu, diam. Beberapa warga mulai saling pandang. Pak Rudi berbisik. Ini bagian awalnya lama ya. Bu Sari menahan tawa. Kayaknya lagi mikir. Di belakang, Oot hanya berdiri santai. Tidak membantu. Tidak juga memberi kode. Cilu mulai panik. Keringatnya keluar. Tangannya gemetar sedikit. Saudara-saudara, ulangnya lagi. Masih diam. Akhirnya, ia nekat. Hari ini, saya akan menjadi inspiratif, katanya tiba-tiba. Semua langsung terdiam. Pak Rudi mengangguk pelan. Bagus, niatnya bagus, katanya. Namun Cilu lanjut bicara tanpa arah. Saya ingin seperti perempuan hebat, katanya. Bu Sari berbisik. Siapa ya maksudnya? Cilu mulai bingung sendiri. Saya ingin mengubah dunia, katanya. Semua makin diam. Pak Rudi berbisik lagi. Mulainya dari mana ya? Cilu semakin gugup. Iya, pokoknya berubah, katanya cepat. Beberapa warga mulai menahan tawa. Cilu melihat ke arah Oot. Oot hanya mengangkat alis. Seolah berkata, lanjut saja. Cilu menarik nafas panjang. Sebagai perempuan, katanya, kita harus kuat. Bu Sari langsung mengangguk. Iya, itu benar, katanya. Cilu sedikit percaya diri. Dan juga, harus pintar, lanjutnya. Pak Rudi mengangguk. Iya juga. Cilu mulai merasa aman. Dan juga, harus. Ia berhenti. Semua menunggu. Cilu panik lagi. Pokoknya harus semuanya, katanya tiba-tiba. Beberapa warga langsung tertawa kecil. Cilu makin bingung. Ia mencoba lebih serius. Saya terinspirasi oleh... Ia berhenti lagi. Cilu menoleh ke Oot. Oot hanya tersenyum tipis. Akhirnya Cilu berkata, pokoknya oleh orang hebat. Semua langsung tidak bisa menahan tawa. Pak Rudi sampai menepuk paha. Ini pidato atau curhat ya, katanya.
Cilu mulai kehilangan arah. Namun tiba-tiba, Oot maju sedikit. ia tidak mengambil alih. Hanya berdiri di samping. Lalu berkata pelan, "Boleh saya tanya?" Semua langsung diam lagi. Cilu mengangguk cepat. Iya, tanya saja," katanya lega. Oot menatap Cilu. "Kamu ingin jadi inspiratif," katanya pelan. Cilu mengangguk. "Kenapa?" tanya Oot. Cilu terdiam. Beberapa detik berlalu. "Supaya orang terinspirasi," jawabnya akhirnya. Oot mengangguk. "Terinspirasi? Melakukan apa?" tanyanya lagi. Cilu kembali diam. Semua warga ikut berpikir. "Iya juga," bisik Busari. Cilu mulai bingung. "Ya, melakukan hal baik," jawabnya. Oot mengangguk lagi. "Hal baik seperti apa?" tanyanya. Cilu semakin tidak bisa menjawab. Suasana kembali hening. Cilu mulai terlihat berbeda. Bukan lagi percaya diri, tapi mulai berpikir. Oot melangkah mundur lagi. Tidak berkata apa-apa. Cilu berdiri di tengah. Ia melihat ke arah warga, melihat ke arah Busari, melihat ke arah Pak Rudi. Lalu berkata pelan, "Saya belum tahu." Semua terdiam. Tidak ada yang tertawa. Karena kali ini, itu jujur. Cilu menarik nafas. "Tapi saya ingin jadi lebih baik," lanjutnya. Suasana berubah. Lebih tenang. Lebih nyata. Oot tersenyum kecil dari belakang. Karena sekarang, Cilu mulai bicara bukan untuk terlihat, tapi untuk benar-benar mengerti. Namun, acara ini belum selesai. Dan sesuatu yang lebih besar akan terjadi setelah ini. Setelah kata, "Saya belum tahu," keluar dari mulut Cilu. Suasana berubah. Bukan lagi canggung. Bukan juga lucu seperti tadi. Tapi jadi, lebih tenang. Cilu berdiri tanpa melihat catatannya lagi. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia menatap warga satu persatu. "Dari tadi," katanya pelan, "saya ingin terlihat hebat." Beberapa warga mulai mengangguk. "Tapi ternyata, saya sendiri tidak tahu harus mulai dari mana," lanjutnya. Pak Rudi menghela napas. "Iya juga," katanya pelan. Busari tersenyum kecil. Cilu melanjutkan. "Saya kira, jadi inspiratif itu harus besar, harus hebat, harus bikin semua orang kagum." Ia berhenti sejenak. "Tapi sekarang saya malah bingung sendiri." Beberapa warga mulai tersenyum. Bukan menertawakan, tapi merasa dekat. Di belakang, Oot tetap diam. Namun matanya memperhatikan. Cilu melihat ke arah Busari. "Ibu setiap hari jualan dari pagi sampai sore," katanya. Busari terkejut. "Saya," katanya. Cilu mengangguk. "Dan tetap melayani orang dengan sabar," lanjutnya. Busari tersenyum malu. Cilu lalu menoleh ke Pak Rudi. "Pak Rudi juga," katanya, "tetap kerja meskipun capek, demi keluarga." Pak Rudi hanya tertawa kecil. Cilu mulai menyadari sesuatu. "Kalau begitu," katanya pelan, "mungkin inspiratif itu bukan tentang terlihat besar." Semua mulai memperhatikan lebih dalam. Tapi tentang melakukan hal kecil dengan sungguh-sungguh. Lanjutnya. Suasana benar-benar berubah. Yang tadi datang karena penasaran, sekarang mulai diam karena mendengarkan. Cilu menarik nafas. "Saya belum bisa seperti yang saya bayangkan," katanya jujur. Ia tersenyum kecil. "Tapi mungkin, saya bisa mulai dari hal sederhana." Semua orang kini benar-benar fokus. Di belakang, Oot melangkah sedikit maju. Ia tidak memotong. Hanya berdiri di samping Cilu. Lalu berkata pelan, "Boleh saya tambah sedikit?" Cilu langsung mengangguk. Oot menatap warga. "Dari tadi kita semua menonton," katanya santai. Beberapa warga tersenyum. "Awalnya kita menunggu sesuatu yang hebat," lanjutnya. "Tapi yang kita dapat," Oot berhenti sejenak, "justru sesuatu yang jujur." Suasana hening.
Oat melanjutkan. Dan anehnya, justru itu yang terasa. Beberapa warga mulai mengangguk pelan. Cilu menatap Oat. Seolah baru mengerti arah semua ini. Oat menoleh kecil. Kamu tadi ingin terlihat inspiratif, katanya. Cilu mengangguk pelan. Oat tersenyum kecil. Sekarang kamu tidak berusaha terlihat, katanya. Tapi orang mulai merasakan. Cilu terdiam. Ia melihat ke arah warga. Dan benar, tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang meremehkan. Semua hanya mendengarkan. Cilu menarik nafas panjang. Terima kasih, katanya pelan. Namun kali ini, bukan untuk terlihat baik, tapi karena benar-benar merasa. Dan di titik itu, semua orang mulai sadar bahwa sesuatu yang sederhana bisa terasa lebih kuat daripada yang dibuat-buat. Namun, cerita ini belum selesai. Masih ada satu hal terakhir yang akan membuat semuanya benar-benar jelas. Suasana masih tenang. Tidak ada tepuk tangan meriah. Tidak ada sorakan. Namun justru, itu yang membuatnya berbeda. Cilu berdiri perlahan. Ia tidak lagi terlihat seperti orang yang ingin tampil. Tidak juga seperti orang yang ingin dipuji. Ia hanya terlihat lebih tenang. Terima kasih sudah mendengarkan, katanya pelan. Beberapa warga mengangguk. Pak Rudi tersenyum. Tidak perlu hebat, yang penting jujur, katanya. Bu Sari juga ikut berkata. Yang tadi itu lebih terasa. Cilu menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu terlihat apa-apa. Ia hanya merasa cukup. Di sampingnya Oat berdiri santai. Seperti biasa. Ot, katanya pelan. Oat menatapnya. Apa? Tanyanya. Cilu tersenyum kecil. Terima kasih, katanya. Oat mengangguk pelan. Namun Cilu masih penasaran. Dari awal, kamu sudah tahu ya? Tanyanya. Oot tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah warga yang mulai bubar perlahan. Lalu berkata santai. Aku cuma bantu sedikit. Bantu apa? Kata Cilu. Oat tersenyum tipis. Aku bantu kamu, gagal. Cilu langsung melongo. Ha! Beberapa warga yang masih dekat ikut menoleh. Gagal? Ulang Cilu. Oat mengangguk. Iya, jawabnya santai. Cilu semakin bingung. Kenapa harus gagal? Katanya. Oat menatapnya. Karena kalau dari awal kamu berhasil terlihat hebat, katanya pelan, kamu tidak akan pernah tahu rasanya jadi jujur. Suasana langsung hening. Cilu terdiam. Ia mengingat semuanya. Dari awal ingin terlihat hebat, latihan yang tidak jelas, pidato yang kacau, semua terasa seperti kegagalan. Namun justru disitulah, ia mulai benar-benar bicara dari dirinya sendiri. Berarti, semua ini kamu sengaja? Tanya Cilu pelan. Oat mengangkat bahu. Sedikit, jawabnya santai. Pak Rudi tertawa kecil. Pantesan dari tadi cuma lihat, katanya. Bu Sari juga tersenyum. Kirain tidak bantu, ternyata bantu dari jauh, katanya. Cilu akhirnya tersenyum. Ot, kamu ini ya, katanya. Oat cuma tersenyum. Lucu, tapi kena, jawabnya. Beberapa warga ikut tertawa kecil. Namun kali ini, bukan karena lucu saja, tapi karena merasa. Cilu melihat ke arah buku catatannya, lalu menutupnya. Sepertinya, aku tidak perlu semua ini, katanya. Karena yang penting, bukan apa yang kamu tulis, katanya, tapi apa yang kamu lakukan. Cilu tersenyum. Berarti, aku belum jadi inspiratif, katanya. Oat menggeleng. Bukan, jawabnya santai. Cilu mengernyitkan kening. Lalu, Oat tersenyum kecil. kamu sudah mulai. Cilu diam. Ia tidak menjawab. Namun wajahnya berubah. Lebih tenang. Lebih ringan. Dan di saat itu, ia mengerti bahwa menjadi inspiratif
Bukan tentang terlihat hebat di depan banyak orang, tapi tentang berani jujur, meskipun terlihat tidak sempurna. Cerita hari ini mungkin sudah selesai, tapi maknanya tidak berhenti di sini. Karena dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita juga ingin terlihat lebih dari yang sebenarnya. Padahal, yang paling berarti justru hal sederhana, yang dilakukan dengan tulus. Dan seperti biasa, kisah Oot dan Cilu masih akan terus berlanjut, dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah menarik. Jadi, jangan lupa untuk menunggu kisah-kisah Oot dan Cilu selanjutnya.